A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-41, 42, 43 dan 44. 4 ayat dari surah Al-Hajj. 4 ayat yang akan kita pelajari dari surah Al-Hajj insya Allah adalah ayat yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam 4 ayat ini Allah menerangkan tentang dirinya, bahwasanya dirinya lah, Allah lah, dirinya lah yang memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman memiliki kekuatan untuk dapat mengalahkan musuh mereka. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman sehingga dapat mentadbir atau mengurus urusan yang berkaitan dengan kenegaraan, sehingga tertegakkan keadilan. Siapapun mendapatkan keadilan. Orang-orang yang telah beriman mendapatkan keadilan, orang-orang yang belum beriman pun mendapatkan keadilan. Sebenarnya yang menjadi tonggak utama dari kemakmuran dan kemajuan suatu negeri itu adalah keadilan. Apabila keadilan sudah ditegakkan, maka setiap yang berhak pasti akan mendapatkan haknya dengan sempurna. Apabila seseorang yang memiliki hak mendapatkan haknya dengan sempurna, disebabkan karena yang menjalankan amanah itu menjalankan amanah dengan sempurna pula, maka itulah sebenarnya misi atau tujuan dari agama Islam yang mulia ini. Ini yang kita akan dapatkan dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini. Dari 4 ayat ini juga kita mendapatkan pengetahuan bahwasanya Allah lah yang menentukan manusia. Maknanya siapa manusia yang akan diberi kekuatan kemudian dimenangkan, dan siapa manusia yang dicabut darinya kekuatan sehingga dilemahkan dan dikalahkan. Jadi yang menjadi penentu sebenarnya adalah Allah, bukan manusia itu sendiri. Andaikan manusia itu kuat sekuat apapun, andaikan manusia itu memiliki jumlah yang ramai seramai apapun, yang menjadi penentunya bukan manusia itu. Yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah menentukan, yaitu hamba-hamba yang akan diberi kekuatan dan kekuasaan adalah yang menjalin hubungan dengannya. Dengan keimanan mereka kepada Allah, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, mereka menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, maka mereka ini adalah orang-orang yang layak untuk diberi kekuatan, kemudian diberi kemenangan, kemudian diberi kekuasaan. Mungkin ada yang bertanya, bahwasanya di sana ada juga orang yang kuat, berkuasa, sementara mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu berlaku zalim, sangat ganas, seperti umpamanya Fir'aun pada masa dahulu. Maka dalam ayat yang kita pelajari ini juga diterangkan bahwasanya berapa banyak kaum-kaum yang mereka itu hebat-hebat, kuat-kuat. Memang mereka berkuasa puluhan tahun, mungkin juga ada yang sampai ratusan tahun, tapi pada akhirnya mereka itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat kekuatan yang mereka miliki tidaklah bersifat abadi. Sifat kekuatan yang mereka miliki, kalaupun mereka berkuasa di muka bumi, hanyalah bersifat sementara sekali. Dahulu Fir'aun ketika berkuasa, Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, ketika berkuasa di Mesir. Dan berkuasa. Kemudian Allah memberi tangguh kepada Fir'aun, berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa hanya diikuti oleh beberapa orang yang terbilang saja, tak ramai jumlah apabila berbanding dengan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Namun pada akhirnya yang menjadi penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan tenteranya itu, Fir'aun dan tenteranya ditenggelamkan di dalam laut, dan Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan hingga ke daratan seberang. Memang tidak langsung, yaitu ketika Fir'aun mengatakan, dan akulah Tuhanmu yang paling tinggi, selesai saja berucap itu kemudian Fir'aun dijatuhkan. Tidak, Allah memberi tangguh. Berapa lama jarak, di dalam tafsir disebutkan, berapa lama jarak antara Fir'aun mengucapkan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi sebagai bentuk kesombongannya, dengan ditenggelamkannya ia di dalam laut? Berapa lama jaraknya? 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun itu berapa periode itu? Kalau satu periode 5 tahun, lama juga. Tetapi pada akhirnya binasa juga, karena yang menjadi penentu sebenarnya adalah Allah, bukan manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat-ayat zikir selalu kita ulang-ulang. Ya Allah, Engkau adalah penguasa dari sekalian yang berkuasa. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kekuasaan, dan Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah segala kebaikan melalui kekuasaan, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah muqaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita menerangkan tentang Allah, mudah-mudahan semakin kokoh kita di dalam mentauhidkan Allah. Semakin bertambah keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita, dan kita berharap di atas keyakinan yang kokoh itulah
kita meninggal dunia. Kita berharap husnul khatimah, yaitu ketika kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, selanjutnya sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membahaskan ayat melalui terjemahan terlebih dahulu. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Namun sebelum kita terjemahkan, kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran yang akan kita pelajari, kita mendapatkan pahala dan kebaikan. Karena satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa thamud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabu madyan wa kudziba musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina, yaitu orang-orang yang, ayat ini sambungan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya adalah ayat yang menerangkan bahwasanya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Nah, siapa orang-orang yang menolong agama Allah yang akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu orang-orang yang jika makannahum, kami teguhkan mereka, fil ardi, di muka bumi, aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Itu yang pertama. Wa atuz zakah, wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Walillahi, dan kepada Allah lah, akibatul umur, kesudahan segala urusan. Jadi kesudahan segala urusan adalah kepada Allah. Berarti Allah lah penentu akhir dari setiap urusan, termasuk urusan berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu berhadap-hadapannya orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, yaitu peperangan yang berlaku antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Karena sebelum ayat ini mesti kita ingat kembali bahwasanya orang-orang beriman dianiaya, ditindas, dizalimi, mereka disiksa di kota Mekah, kemudian mereka diusir sehingga mereka berhijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, mereka diperkenankan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang telah menzalimi mereka, berlaku perang. Nah, apabila berlaku perang, berhadap-hadapanlah orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, orang-orang beriman diberi pertolongan oleh Allah disebabkan karena mereka mendirikan sholat, apalagi mengeluarkan zakat, kemudian memerintahkan orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Pada akhirnya orang-orang beriman pasti akan dimenangkan. Ayat berikutnya. Nah, jadi semakin faham kita ya kedudukan ayat yang akan kita pelajari. Wa in, dan jika yukadzibuka, mendustakan kamu wahai Muhammad, jika mereka mendustakan kamu. Mereka siapa?
Orang-orang musyrik, orang-orang Mekah, kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu apabila mendustakanmu, maka jangan kamu sedih. Apa sebab? Itu adalah sunnatullah. Faqad, maka sesungguhnya kazzabat, telah mendustakan qablahum, sebelum mereka kaum Nuh. Kaum Nuh dahulu mendustakan Nabi Nuh. Ya, maka apabila Nabi Nuh dahulu didustakan oleh kaumnya, dan kamu pula wahai Muhammad didustakan pula sekarang, jangan kamu sedih. Bukan kamu saja yang didustakan, nabi-nabi terdahulu pun juga didustakan. Wa'ad, dan kaum Ad. Kaum Ad ini siapa ini? Kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam. Wa Samud, dan kaum Samud. Kaum Samud ini siapa? Kaum yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh. Sudah berapa itu? Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, wa kaum Ibrahim, dan kaum Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim juga mendustakan Nabi Ibrahim. Wa kaum Lut, dan kaum Lut juga mendustakan Nabi Lut alaihissalam. Sudah berapa tuh? Sudah 5. Wa ashabu Madyan, dan penduduk negeri Madyan. Penduduk negeri Madyan itu siapa? Yang dikirim kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Wa kudziba Musa, dan didustakan Nabi Musa. Berarti sudah berapa tadi sebenarnya? 7. Mengapa sampai 7? Untuk menghibur Rasul. Wahai Muhammad, bukan kamu seorang yang didustakan. Nih 7 disebut ini. Bahwasanya telah banyak para nabi dan rasul sebelummu yang didustakan, sekarang kamu pula didustakan, bermakna itu adalah sunnatullah. Jadi kalau pada hari ini kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita juga didustakan, jangan sedih. Apa sebab? Sebab para rasul terdahulu juga telah didustakan. Inilah yang menghibur kita. Maka tak perlulah kita bersusah hati. Fa'amlaitu lil kafirin, fa'amlaitu, maka aku berikan tangguh, lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Summa, kemudian akhadtuhum, aku mengambil mereka. Mengambil mereka ini maknanya menyiksa mereka, membinasakan mereka. Memberi tangguh, kemudian menyiksa mereka. Bermakna sepanjang orang-orang kafir itu diberi tangguh, orang-orang kafir yang memusuhi, memerangi orang-orang beriman, sepanjang diberi tangguh, hidup mereka bagaimana? Senang-senang saja, tenang-tenang saja, aman-aman saja. Tetapi sampai masanya Allah siksa mereka. Siksaannya bermacam-macam, nanti kita akan terangkan ya. Ada teriakan yang keras dari langit, ada hujan batu dari langit, ada laut yang menenggelamkan, ada bumi yang menelan, dan lain sebagainya. Fakaifa, maka bagaimana? Saksikanlah, perhatikan. Kana nakir, siksaanku. Nakir yaitu sebagai siksaan yang mengingkari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Maka bagaimana dahsyatnya pembalasan yang buruk, yaitu berupa siksaan dariku. Ku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nakiri, ri itu adalah ku, kembalinya kepada Allah. Baik, kita baca dari awal. Siapa orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah? Yaitu orang-orang yang jika mereka diteguhkan di muka bumi, mereka itu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, yaitu orang-orang kafir Mekah yang telah menganiayamu itu mendustakanmu sampai mengusirmu, bahkan akan membunuhmu, maka jangan kamu sedih.
maka sesungguhnya telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, mendustakan Nabi Nuh, kaum Ad mendustakan Nabi Hud, kaum Samud mendustakan Nabi Saleh, dan kaum Ibrahim mendustakan Nabi Ibrahim, dan kaum Lut mendustakan Nabi Lut. Wa ashabu Madian, penduduk negeri Madian mendustakan Nabi Syuaib. Wa kudziba Musa, didustakan Nabi Musa. Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Fir'aun dan tenteranya. Fa'amlaitu, maka aku beri tangguh lil kafirin, kepada orang-orang kafir, kemudian kami siksa mereka, kami tetapkan siksaan ke atas mereka. Maka bagaimana berlakunya siksaan yang dahsyat terhadap mereka itu. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang menjadi penentu siapa yang akan diberi pertolongan, kemenangan, kekuasaan, dan siapa yang akan ditetapkan siksaan dan kehancuran. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala semakin meneguhkan keimanan dan keyakinan kita kepadanya. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-41. Ayat 41 ini adalah sambungan atau lanjutan dari ayat yang sebelumnya, karena diawali dengan alladzina, orang-orang yang, bermakna ini menerangkan tentang sifat. Apabila menerangkan tentang sifat, maka mesti kita ketahui sifat ini kembalinya kepada siapa. Nah, sifat itu kembali kepada siapa? Karena apabila ada disebutkan sifat, maka yang dimaksudkan itu siapa? Umpamanya orangnya penyabar, sifat penyabar. Siapa yang penyabar itu siapa? Maka disebutlah umpamanya bapak ketua kelas itu penyabar. Penyabar, ketua kelas yang penyabar. Kalau tiba-tiba saja yang penyabar, tahu kita siapa yang penyabar itu? Tidak tahu. Barulah kita ketahui apabila ada tempat kembali sifat tersebut. Begitu juga dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang dimaksud itu siapa? Orang-orang yang jika kami teguhkan mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat, mereka menyuruh orang lain berbuat baik, mereka mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, yang dimaksudkan itu siapa? Maka disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, yaitu mereka yang menolong agama Allah. Mereka yang menolong agama Allah, Allah akan menolong mereka. Nah, siapa mereka yang menolong agama Allah dan Allah akan menolong mereka? Allah pasti akan menolong mereka, dan itu sudah menjadi janji Allah. Mereka adalah yang 4 sifatnya. Jadi dengan kata lain, kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, atau dengan bahasa yang lain, siapa yang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah? 4 sifat orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kira-kira kita sudah memiliki 4 sifat itu belum? Insya Allah. Mendirikan sholat, sudah mendirikan sholat? Mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Kemudian bukan hanya dengan syarat dan rukun, tetapi juga dengan kehadiran hati. Bermakna mesti khusyuk. Syaratnya cukup, rukunnya cukup, mulai dari takbir sampai salam. Tetapi fikirannya entah kemana, hatinya entah kemana, tidak mendatangkan rasa takut, merasa mengagungkan dan membesarkan Allah di sepanjang sholat. Biasa-biasa saja. Itu belum lagi mendirikan sholat. Berarti kita mesti terus
mempertingkatkan kualitas salat supaya kita layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Di sinilah pentingnya dakwah. Maka dakwah itu penting supaya terangkat semakin baik kualitas kaum muslimin sehingga layak mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, mendirikan salat. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Kalau tadi salat itu kaitannya dengan ibadah jasadiyah, yaitu ibadah badan yang mengerjakan. Kemudian juga jiwa, yaitu dengan kehadiran hati kita ketika salat. Tapi kalau mengeluarkan zakat, ini ibadahnya kaitan dengan apa ini? Ini kaitannya dengan harta. Jadi untuk layak mendapatkan pertolongan Allah, buktikan, yaitu dengan mengorbankan yang kita cintai. Apa yang dicintai oleh manusia? Yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebih. Siang malam mikirkan harta. Bisnis. Duit. Pitih. Karena memang itulah dia tabiat manusia, mencintai harta. Nah, mampu tidak untuk membuktikan keimanan kepada Allah dengan mengorbankan apa yang dicintai, mengorbankan harta benda yang dicintai. Paling tidak adalah yang wajib. Yang wajib itu yang mana? Mengeluarkan harta yang wajib itu yang mana? Yang tidak boleh tidak, kalau tidak berdosa. Kalau tidak nanti disetrika kening, disetrika punggung. Zakat itu 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau sudah cukup nisabnya dan sampai haulnya, itu sudah kita pahami. Nah, orang yang mengeluarkan zakat layaklah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama tafsir juga memberikan penjelasan mengapa dua ini disebut sekali ya. Salat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Tidak ada orang yang salat berhubungan juga dengan manusia lain, tidak ada. Kalau sudah salat, putus hubungan dengan manusia. Hubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau zakat itu hubungan dengan manusia. Ini ada fakir miskin, berikan harta. Ini ada fisabilillah, berikan harta. Ini ada orang yang berhutang, lunaskan hutangnya, dan seterusnya. Maka terjalin hubungan dengan Allah dan terjalin hubungan dengan manusia. Ini yang melayakkan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Selalu kita dengar dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas. Cukup dua ini saja, tidak ada dua lagi, yaitu berkaitan dengan nilai hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu nilai yang terbaik perhubungan antara manusia dengan manusia, yaitu apabila antara satu dengan yang lainnya memikirkan kebaikan untuk yang lainnya. Kita memikirkan yang lain supaya orang lain mendapatkan kebaikan. Orang lain juga memikirkan kita supaya kita mendapat kebaikan. Bermakna saling memikirkan, membantu yang lain untuk mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu ada di dua kata di dalam ayat ini, yaitu menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang lain dari perbuatan munkar. Menyuruh untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik supaya orang lain mendapat kebaikan. Mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, tercegah dari kemungkaran, mendapatkan kebaikan juga. Nah, jadi kebaikan itu didapatkan melalui menyuruh, mencegah. Menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Kadang-kadang kita ini hanya mampu menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi tidak berani mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Dakwah kita ini dakwah amar ma'ruf saja lah.
dakwah nahi mungkar, oh berat, banyak risikonya. Maka yang kita lakukan ini yang amar ma'ruf saja. Dua sayap sekali, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Patah sayap satu, tak bisa burung itu terbang di angkasa. Maka kita barulah layak untuk mendapatkan pertolongan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Biasanya kita sebut buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu biasanya menyuruh berbuat baik. Kalau mencegah dari perbuatan mungkar, biasanya jangan, 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 jangan. Biasanya orang tua kita pun juga begitu. Ketika kita masih kecil-kecil, ayah mak kita buat nih, buat nih, buat nih. Tapi dalam waktu yang sama juga orang tua kita jangan buat ini, jangan buat ini. Sebenarnya seimbang antara keduanya. Tapi kadang-kadang banyak yang memahami ini banyak jangannya nampaknya ini. Nah, karena biasanya ketika dilarang, padahal yang dilarang itu sedikit sebenarnya. Tetapi karena tidak sampai apa yang diinginkan, dilarang, akhirnya merasa terbeban dengan larangan itu. Yang mesti kita fahami dan kita sadari adalah apabila Allah memerintah, dan itu yang kita perintahkan kepada manusia, setiap yang Allah perintahkan pasti baik, dan setiap yang Allah larang pasti buruk. Apa yang Allah perintahkan? Mentauhidkan Allah. Apa yang Allah perintahkan? Beribadah. Apa yang Allah perintahkan? Berbakti pada orang tua. Apa yang Allah perintahkan? Umpamanya tolong menolong, mulia memuliakan. Kemudian apalagi yang Allah perintahkan? Jujur, menjalankan amanah. Apalagi yang Allah perintahkan? Hormati yang tua, sayangi yang muda. Ini semua adalah perintah Allah. Nah, apabila kaitan dengan ekonomi umpamanya, apa yang Allah perintahkan? Tepati, cukupkan timbangan. Apalagi yang Allah perintahkan? Jual beli dengan antara din, saling redha di antara kamu. Itu yang Allah perintahkan. Apa pula yang Allah larang? Kalau tadi Allah memerintahkan mentauhidkan Allah, maka yang Allah larang menyekutukan Allah. Allah juga melarang apabila kita beribadah riya. Allah juga melarang apabila kita durhaka pada orang tua. Allah juga melarang apabila kita menipu dalam berdagang. Allah juga melarang riba, yaitu transaksi dengan riba. Allah melarang dusta. Allah melarang khianat. Allah melarang. Semua kita dah tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka kita memahami betul setiap yang diperintahkan Allah pasti baik, dan setiap yang dilarang Allah pasti buruk. Bermakna kebaikan atau manfaat kembali kepada diri kita sendiri. Jadi 4 sifat orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan itu adalah orang-orang yang sebenarnya adalah memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan kepada orang lain, tetapi sebenarnya dalam waktu yang sama memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Mengapa ayatnya ditutup dengan dan kepada Allah lah akhir atau kesudahan segala urusan? Karena hidup kita ini kan berjalan. Hidup kita ini bukan tetap, tetapi hidup kita ini berjalan, berproses. Nah, kaum muslimin dahulunya di kota Mekah dalam keadaan lemah, tertindas, teraniaya, disakiti. Kemudian mereka diusir, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Apakah keadaan mereka itu akan seperti itu terus selama-lamanya? Padahal mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat,
mereka menyuruh orang lain berbuat baik, mereka mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Apakah keadaan mereka itu akan seperti itu terus selama-lamanya? Tidak. Apa sebab? Sebab yang menentukan akhir itu bukan manusia. Yang menentukan akhir adalah Allah, dan Allah telah menetapkan janjinya untuk orang yang memiliki 4 sifat itu, kemenangan untuk mereka. Tapi lama juga baru menang ya. Berapa lama Rasulullah menanggung derita di kota Mekah? 13 tahun. 13 tahun menanggung derita. Kalau kita lah disiksa dengan berbagai macam siksaan yang membuat kita derita. Ketika kita disiksa dan kita menderita, kita mau kapan kemenangan itu dapat? Kalau bisa besok, secepatnya. Kita tak mau berlama-lama dalam siksaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, pada akhirnya dapat kemenangan. Tapi kapan, bila waktunya, yang menentukan adalah Allah. Berarti kalau 13 tahun, sepanjang 13 tahun menderita, sedih, beban berat. Bagaimana cara meringankan beban ketika kita disiksa? Bagaimana cara meringankan beban ketika kita sedih, ditimpa musibah? Salah satu caranya adalah memahami sunnatullah. Itulah yang diterangkan oleh ayat ini. Rasul sedih tidak melihat sahabat-sahabatnya disiksa? Sahabat-sahabatnya dianiaya, sahabat-sahabatnya diusir. Rasulullah sedih. Kemudian Allah menghibur Rasul, wahai Muhammad, itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Kalau memang benar, beriman dengan benar, maka pasti akan diuji. Nah, di antara ujiannya adalah itu yang kamu saksikan. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, untuk ditinggalkan, ayyakulu amanna, berkata bahwasanya kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji. Jadi semua kita ini diuji? Ya, diuji. Sedih? Ketika diuji sedih atau tidak? Pasti sedih. Itu wajar, itu biasa, itu alami. Tetapi berterusan sedih, oh tidak boleh. Dia beda antara sedih dengan berterusan sedih. Jangan sampai hanyut dalam kesedihan. Wahai Muhammad, kamu sedih, aku tahu kamu sedih, tapi jangan kamu terus sedih. Apa sebab? Itu adalah sunnatullah. Bukan kamu sendiri yang diuji seperti itu. Bukan kamu sendiri yang didustakan. Sebelummu Nabi Nuh didustakan. Sebelummu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut didustakan. Naik semangat kembali, hilang kesedihan. Maka kalau kita umpamanya diuji oleh Allah, apa ujian kita sekarang ini? Masing-masing orang pasti berbeda-beda di ujian. Coba lihat orang lain. Ada tidak orang lain yang diuji dengan ujian yang sama dengan kita? Pasti ada. Pasti ada. Umpamanya kita miskin, ada tidak orang lain yang juga miskin? Bagaimana kemiskinan mereka berbanding kita? Ada yang lebih miskin dari kita. Lihatlah orang lain itu. Karena itu adalah sunnatullah, ujian miskin. Kemudian kita menderita penyakit. Ada penyakit di badan? Ada. Penyakit apa? Macam-macam. Berapa macam? Ada tidak orang lain yang menderita penyakit lebih berat dari kita? Lihat supaya hilang kesedihan. Itu sunnatullah, bukan kita sendiri yang diuji dengan penyakit. Orang lain pun juga diuji dengan penyakit. Masalah keluarga umpamanya, ada masalah dalam keluarga kita? Ada. Tapi lihat orang lain juga punya masalah dalam keluarga. Yang penting bukan masalah itu. Selagi hidup kita di dunia, pasti kita akan menjalani masalah. Mau lari dari masalah?
Tak mungkin. Selagi hidup di dunia ini pasti ada masalah, bermacam-macam masalah. Yang penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu, yaitu redha atau tidak, berserah diri kepada Allah atau tidak, bermohon untuk diselesaikan masalah atau tidak. Nah, begitu juga lah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, jangan kamu sedih, berterusan sedih. Bukan kamu saja yang didustakan. Wa iyukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu, faqad kadzabat qablahum qaum Nuh. Kaum Nuh sebelum mereka itu juga telah mendustakan nabi mereka. Jadi kalau mereka itu mendustakan nabi mereka sekarang, mendustakan wahai Muhammad, yaitu kaum Nabi Nuh dahulu juga telah mendustakan Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh itu didustakan oleh kaumnya? 950 tahun. Kamu wahai Muhammad berapa lama didustakan oleh kaummu? Baru 13 tahun. Nah, maka hilang. Ini namanya tips atau petua, atau bagaimana cara kita menghilangkan kesedihan, yaitu dengan memahami sunnatullah. Nah, itu penting. Ini sudah ketetapan Allah, tak perlu dicari-cari petua-petua yang lain. Mudah sekali. Ini adalah sunnatullah. Wa'ad, dan kaum 'Ad, Nabi Hud alaihi salam banyak memberikan bantuan kepada kaum 'Ad. Kemarau panjang, Nabi Hud berdoa, astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nabi Hud berdoa, turun hujan lebat, tumbuh tanam-tanaman, berkembang biak binatang ternak, dan mereka menjadi makmur, rezeki berlimpah-limpah. Tapi setelah itu, apa sikap mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam? Inna lanaraka fi safahah. Wahai Hud, kami memandangmu ini adalah orang yang bodoh. Nabi Hud itu dibodoh. Apa? Dituduh sebagai orang yang bodoh. Kalau kita sudah banyak berbuat, banyak mendatangkan kebaikan, kemudian yang kita terima adalah bodoh bapak nih, gimana kira-kira? Marah, sedih? Jangan sedih. Dahulu Nabi Hud begitu, tetapi Nabi Hud tidaklah membalas perlakuan kaum itu dengan tindakan yang merugikan, yang menguntungkan, yaitu dengan memaafkan mereka. Mereka tak juga sampai mereka mengusir Nabi Hud alaihissalam, bahkan sampai akan membunuh Nabi Hud alaihissalam. Tapi bagaimana? Fa'akhadatshumus sayhah. Akhirnya Allah campur tangan. Ini istilah sekarang ini, yaitu Allah menentukan sudah sampai batasnya. Nanti ada ayatnya, yaitu mana dia? Di ayat yang ke-44. Summa akhadtuhum, kemudian kami menyiksa mereka. Itu kesudahan itu. Sebelum sampai ke situ, wa Tsamud, dan kaum Tsamud. Mengapa tak cukup satu kaum saja yang disebutnya? Kaum Nuh saja umpamanya. Mengapa sampai 7? Maknanya, wahai Muhammad, sesungguhnya yang berlaku ke atasmu itu berulang, dan terus berulang sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mengapa ya? Tahun lalu macam ini juga, tahun sekarang begitu juga. Mungkin tahun yang akan datang tak berubah-ubah. Begini terus keadaannya. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya sunnatullah itu akan berganti, akan menyimpang. Tidak. Maka Allah mengingatkan, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa
Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti dan sunnatullah itu akan menyimpang. Wa qaumu Ibrahim, dan kaum Nabi Ibrahim. Apa kesalahan kaum Nabi Ibrahim? Kesalahan yang paling berat adalah menyembah berhala, membuat patung kemudian mereka sembah. Wa qaum Lut, dan kaum Lut. Apa kesalahan kaum Lut? Oh, LGBT. Ini yang sekarang istilah. Laki-laki suka laki-laki. La ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu mendatangi laki-laki, yang laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat, tidak kepada perempuan. Laki-laki dengan laki-laki lebih buruk dari binatang. Binatang ini jantan tak mau dengan jantan. Yang betina juga yang dicari. Ini manusia pula, ya Allah, buruknya perbuatan. Bagaimana kesudahan kaum Nabi Lut itu? Maka Allah lempari, hujani, amtarna alaihim matara. Kami hujani dengan hujan batu dari langit. Wa ashabu Madian, dan penduduk negeri Madian. Penduduk negeri Madian ini apa kesalahannya? Ya, menyekutukan Allah sama dengan kaum yang lain. Apa lagi? Mengurangi timbangan. Yaitu timbangan itu dikurangi. 1 kilogram ya, rupanya bukan 1 kilogram. Nah, mengurangi timbangan ini dicela. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini fawailun lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Wa kudziba Musa, dan didustakan Nabi Musa. Tak disebut pula di sini kaum Nabi Musa. Yang sebelumnya disebut kaum Nabi Nuh. Siapa lagi? Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Ashabu Madian, penduduk negeri Madian, itu juga kaum. Tak pula disebut kaum Nabi Musa. Kudziba Musa, didustakan Musa. Karena Nabi Musa itu didustakan oleh sebahagian dari kaumnya. Kemudian Nabi Musa didustakan oleh Fir'aun dan tenteranya. Dan Fir'aun dan tentera itu bukan dari kaum Nabi Musa, karena bukan dari kalangan Bani Israel. Karena Fir'aun dan tenteranya itu adalah penduduk Mesir, yang disebut sekarang ini dengan Koptik, penduduk Koptik, penduduk tempatan negeri Mesir. Sementara Nabi Musa ini Bani Israel yang datang ke Mesir. Kapan mulai datangnya Bani Israel ke Mesir? Ini ulang kaji lah sedikit. Kapan? Yaitu pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang ke Mesir ya. Nabi Yusuf ini kan anak Nabi siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub anak siapa? Anak Nabi Ishak alaihi salam. Ini adalah Bani Israel. Ya, Nabi Yakub digelar dengan Israel. Bani Israel. Fa'amlaitu lil kafirin. Kemudian aku memberi tangguh kepada orang kafir. Tangguh, dapat pula ilmu di sini, yaitu apabila kita orang-orang beriman berhadapan dengan orang-orang kafir yang zalim, apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang memusuhi kita, boleh jadi orang yang memusuhi itu Allah beri tangguh kepada mereka 1 periode, kemudian 2 periode, kemudian 3 periode, kemudian 4 periode, kemudian 5. Boleh jadi karena Allah memberi tangguh, karena bukan kita yang menentukan. Nah, ini dia tauhid ya. Jadi kalau bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan berapa lama, maka jangan persoalkan lama betul jatuhnya ya. Nah, persoal. Nanti yang stres kita juga.
Yang penting adalah layakkan diri untuk mendapatkan pertolongan, supaya Allah berikan kekuatan dan kemenangan, yaitu dengan apa tadi? 4. Ini ulang pula kaji balik. 4. Yang 4 tadi. Apa yang 4 itu? Salat, zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Summa akhadtuhum, kemudian kami menyiksa mereka. Nah, kalau sudah sampai masanya, sampai ajal kaum itu, tidak akan dimundurkan sesaat pun. Ketika itu juga tenggelam. Fir'aun tenggelam. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana pembalasan yang buruk yang pasti berlaku kepada orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang beriman. Maka pasti yang telah Allah janjikan itu, yang Allah ancamkan itu pasti berlaku. Yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman berlaku, yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman itu pasti akan berlaku, karena yang menjadi penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai penentu keteguhan kedudukan orang-orang beriman, yaitu dengan memberikan kekuatan dan pertolongan, kemenangan dan kekuasaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.